Halo semuanya, kami dari TPP 27, kelompok RBL nomor urut 9. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hukum Bernoulli pada selang infus. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rafli Hasan dengan NIM 123210182 dari Prodi Teknik Sipil. Saya Fadli Akbar dengan NIM 123460061 dari Program Studi Teknik Perkeretaapian. Larissa Farmika dengan NIM 123470042 dari Prodi Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu. Saya Muhammad Arif Rifki Haris dengan NIM 123210162 dari Prodi Teknik Sipil. Saya Muhammad Abisana Alfarisi dengan NIM 123300083 dari Teknik Kelautan. Yang pertama itu kita akan mengetahui apa itu hukum Bernoulli. Jadi hukum Bernoulli itu menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial dari fluida tersebut. Selanjutnya yaitu ada dasar teori. Yang pertama itu ada fluida. Jadi fluida itu merupakan zat yang mengalir dan memberikan sedikit hambatan pada perubahan bentuk saat ditekan. Misalnya seperti zat cair dan gas. Namun, fluida tidak selalu mengalir. Di beberapa kondisi fluida dapat diam, juga disebut sebagai fluida statis. Sebagai cabang ilmu fisika, fluida statis berkaitan erat dengan tekanan serta keseimbangan air dan zat fluida lainnya. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tidak bergerak atau disebut diam, atau juga fluida dalam keadaan bergerak tetapi tidak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut, atau dapat dikatakan juga bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Contoh fenomena fluida statis dapat dibagi menjadi statis sederhana dan tidak sederhana. Lalu ada fluida dinamis. Berbeda dengan fluida statis, fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Untuk memudahkan dalam mempelajari fluida di sini saya anggap steady atau mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu, tak termampatkan, tidak kental, dan tidak turbulen. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali hal yang berkaitan dengan fluida dinamis ini. Besaran-besaran dalam fluida dinamis, debit aliran, adalah jumlah volume fluida yang mengalir dalam persatuan waktu. Cara kerja infus dengan prinsip aliran air. Kantong infus yang dipasang pada tubuh pasien harus diletakkan lebih tinggi dari tubuh atau harus lebih tinggi dari jantung. Hal ini memudahkan cairan infus masuk ke dalam pembuluh darah. Prinsip kerjanya sama dengan prinsip kerja air yang mengalir dari tempat tinggi menuju tempat rendah. Jika tidak diletakkan lebih tinggi, maka cairan tidak akan mengalir dengan baik. Prinsip kerja dari infus tekanan osmosis. Jadi prinsip prinsip osmosis merupakan suatu prinsip cairan yang melintasi membran semi permeabel dari daerah dengan cairan yang lebih banyak ke daerah dengan cairan yang lebih sedikit. Prinsip inilah yang membuat cairan bisa masuk ke dalam tubuh. Oke guys, jadi alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada air, ada pewarna makanan, ada botol yang sudah dibolongkan tutupnya, ada selang infus, dan alat untuk mengontrolnya. Oke, jadi kita masuk ke pengujian alat. Yang pertama, memposisikan botol lebih tinggi daripada bagian ujung selang. Terus yang kedua, mengatur pengontrol kecepatan infus dengan cara menaikkan atau menurunkannya. Dan yang terakhir, kita amati proses kecepatan aliran fluida yang ada pada selang infus, gitu. Pada percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwa jika infus ingin bergerak melalui selang infus, maka posisinya harus lebih tinggikan daripada lengan pasien. Terus juga agar alirannya bisa bergerak. Nah, untuk mengatur cepat atau lambatnya aliran,
dapat mengontrol di sini yang bekerja seperti keran air. Begitu juga yang terjadi pada donor darah. Kalau donor darah, dari tangan pasien menuju ke botol, jadi tangan pasien harus lebih tinggi daripada botol tersebut.